Oke, semuanya selamat pagi, Namo Buddhaya. Oke, kembali lagi dengan pelajaran agama Buddha. Semoga kalian hari ini semua sehat ya. Bisakah, Wilbert, semua sehat? Sehat. Oke. Oke, mari kita sebelum mulai pelajaran hari ini, kita bersama-sama berdoa. Nah, nanti setelah kita berdoa, kita akan berlatih meditasi ya, atau hening sejenak. Jadi nanti Mister usahakan pada saat kita berdoa dan bermeditasi, kalian fokus ya, fokus dengan doa dan meditasinya. Oke, marilah kita bersama-sama rangkapkan kedua tangan di depan dada dengan membacakan namaskara. Boleh kalian semua nyalakan speakernya agar terdengar semua. Oke ya. Kita membacakan namaskara secara bersama-sama ya. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Oke, marilah setelah kita membaca namaskara, kita bersama-sama duduk hening, bermeditasi, agar pada saat nanti kita belajar, kita bisa fokus dengan materi yang kita pelajari. Marilah kita bersama-sama memusatkan pikiran kita kepada objek pernapasan. Mister harapkan semuanya mengikuti meditasi ya. Oke, semuanya boleh duduknya tegap. Oke, mata dipejamkan. Semuanya mata dipejamkan. Meditasi dimulai. Fokus dengan pernapasan kalian. Keluar masuknya nafas. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Fokus dengan pernapasan. Hanya fokus dengan pernapasan kalian. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Fokus dengan pernapasan. Meditasi selesai. Sabe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, selamat pagi, Namo Buddhaya. Oke, jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang terima kasih ya, tentang terima kasih. Jadi bagaimana cara berterima kasih, terus berterima kasih yang benar itu seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, jadi nanti di akhir diharapkan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas evaluasi. Nah, yang nantinya kalian bisa mengerjakan dengan baik, bisa memahami, dan akhirnya kalian bisa mengerjakan dengan materi minggu lalu. Kita sudah belajar tentang pertolongan ya. Jadi materi minggu lalu kita belajar tentang pertolongan sejati. Masih ada yang ingat contoh pertolongan sejati itu seperti apa sih? Coba masih ada yang ingat nggak? Pertolongan sejati itu seperti apa sih? Atau contohnya pertolongan sejati itu seperti apa? Adalah pertolongan tanpa mengharap balasan dalam bentuk materi ataupun pujian. Ya, betul sekali. Kira-kira contohnya apa? Seperti Contoh kita pertolongan sejati. seperti kita meminjamkan pensel kepada teman tanpa mengharapkan pujian ataupun barang-barang. Ya, bagus sekali. Ya, betul. Bisakah mungkin ada contoh yang lain? Ada contoh yang lain? Contoh pertolongan sejati tanpa mengharapkan imbalan. Coba sekarang di rumah, coba di lingkungan keluarga, kira-kira pertolongan seperti apa coba? Menyapu lantai. Ya, membantu orang tua, benar, membantu orang tua eh, dengan tidak mengharapkan imbalan. Ya, terus ada juga pertolongan sejati yang minggu lalu Mister jelaskan tentang orang tua. Nih, orang tua menolong anak-anaknya. Nah, mereka
menolong itu tanpa pamrih. Dia dari semenjak anaknya di dalam perut sampai kalian sekarang ini. Nah, itu mereka menolong, membantu kalian tanpa mengharapkan imbalan sama sekali ya. Nah, itu salah satu pertolongan sejati yang sangat mulia yang dilakukan oleh orang tua. Oke, selanjutnya hari ini materinya tentang terima kasih. Jadi Mister akan menampilkan sebuah video. Nah, diharapkan nanti kalian bisa memahami video tersebut. Kita masih ada waktu lah. Pakai dasinya. Ya benar. Sini gimana-gimananya? Ya udah. Biasanya mama yang antar aku sekolah dan pulangnya bibi yang jemput. Justru yang banyak ceritanya kan? Tuh, lihat deh, dia sampai robek begini. Gak bagus satu deh, berantem-berantem segala. Gak usah. Ini bibi bawa bola ubi buat aden. Sayang, makan dulu. Gak mau. Ayo, lagi makan ya. Siram ini dulu, coba bibi. Yang paling hebat dari bibi kali ini sambal pecelnya. Aku gak suka sayur karena gak ada rasanya. Tapi itu diguyur sambal pecel bibi. Jadi enak deh. Bibi, makasih ya. Sama-sama, Bu. Kala, mama pulang. Mama sampai jam 7. Dan aku harus tidur jam 10. Di antara itu, aku puas-puas deh main sama mama. Mama kenapa? Sudah siap? Oh iya, bentar ya, Bi. Kalau habis mainan itu harus dibereskan. Kasihan kan mama. Mama kan kerja cari uang buat sekolah aden. Itu yang bibi sering bilang. Pak, coba mama gak usah kerja. Bibi mana, mah? Bibi pulang kampung tadi subuh. Mama gak kerja? Enggak, sayang. Kayaknya mama mau ambil cuti aja hari ini. Yes! Berarti mama bisa jemput aku dong. Gak ada bibi, sepi juga. Biasanya jam segini bibi lagi masak nih sambil dengerin lagu dangdut. Kala kangen ya sama bibi. Sini sayang. Kala, sini makan dong. Gak mau. Kala. Gak mau. Kala, besok weekend kita main di tempat bibi yuk. Si bibi punya anak seumuran kamu juga loh. Namanya siapa, Mah? Namanya Bido. Tapi kemarin dia jatuh dari pohon waktunya. Makanya si bibi pulang buru-buru. Aku sih ketemu mama tiap hari pulang kantor. Kalau bibi ketemu anaknya belum tentu. Sebulan sekali. Aku kangen loh. Bibi juga kangen, Bu. Dan Kala, pas bibi gak ada, kamu makan gak dong? Bohong deh, Bibi. Kala kamu makan sayur kalau pecel bikinan bibi. Gak boleh gitu dong, Den. Oh iya, Dan Kala, kenalin nih anak bibi. Namanya Bido. Kala, Bido. Ayo masuk, Bibi. Dan Kala masuk yuk. Ayo, Bido.
Oke, kira-kira per 200 gram, terus kita jual online deh. Oh, bisa ya, Bu? Kalah yang itu, kalah yang itu. Yeay. Kalah. Go. Ayo makan duluan, Bu. Iya, Mas. Ya, Bu. Ada saya. Dimaknai ya videonya, kalian pahami maksud dari video itu apa ya. Enak, Bu. Enak banget. Tidak, nih bolanya buat kamu. Makasih ya, Kalak. Ternyata itu sama kayak Mama. Pas lagi kerja, pasti kangen sama aku atau enggak. Kerja di kantor atau di rumah juga sama capeknya. Untuk hari ibu ini, aku mau bolos sama belajar BBA. Untuk aku kasih ke Mama. 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 Nah, aku pengen bolos sama belajarnya ini nih. Mama order deh. Iya, Ma. Mana, Ma, uangnya? Itu dari celengan kamu. Ya ampun, anak Mama. Kau bisa, ya. Oke, sudah selesai videonya. Coba kalian diskusikan, nah itu maksud dari video tersebut itu apa, dan oh gambarnya enggak, tapi suaranya jelas ya. Boleh dinyalakan speakernya aja, Wilbert. Suaranya jelas tapi kan, tadi dari video itu. Oke, kalau nggak gini aja, coba dari kalian nih, dari Wilbert dulu. Makna dari video itu tadi apa coba? Coba Wilbert dulu. Kita harus berterima kasih kepada mama kita karena telah menjaga kita sejak lahir. Oke, sekarang bisakah kira-kira makna dari video itu apa dan bagaimana? Harus sayang ibu kita. Harus sayang Ibu kita. Oke, harus sayang ibu kita, bagus sekali. Coba harus sayang ibu kita, berarti Visaka sudah tahu dong cara sayang ke ibu itu bagaimana? Tadi Visaka bilang harus sayang kepada ibu kita, ya kan? Nah, tentunya untuk sayang kepada ibu itu kan banyak cara. Nah, coba kira-kira bagaimana cara kita sayang kepada ibu? Coba Visaka. Membantu ibu menyapu rumah dan memasak dan lainnya. Membantu ibu, ya membantu ibu menyapu dan masak. Coba kalau Wilbert, kalau membantu ibu, tentunya kita juga harus membantu ibu ya, membantu orang tua ya. Coba kalau Wilbert, menurut Wilbert, cara kita berterima kasih kepada orang tua. Ayo Wilbert, coba. Apa? Tadi jawaban Wilbert apa yang tadi, yang dari video itu? Oh, berterima kasih kepada Coba diulang. ibu kita karena telah menjaga kita sejak lahir. Oke, berterima kasih kepada ibu kita karena telah menjaga kita sejak lahir. Nah, oke, cara kamu berterima kasih kepada ibu itu bagaimana caranya? Cara kamu berterima kasih kepada ibu? Menghormati orang tua,
menghormati. Terus apa lagi? Menolong orang tua. Menolong orang tua. Terus apa lagi? Hmm, Ada lagi? mematuhi orang tua. Mematuhi orang tua. Terus ada lagi? Ya, susah. Oke, tadi menolong orang tua ya tadi ya kamu sebutkan ya. Coba contoh menolong orang tua itu seperti apa sih? Coba contohnya. Tadi Wilbert bilang menolong orang tua. Nah, berarti contohnya itu menolong orang tua bagaimana? Contoh anak menolong orang tua. Nah, kalau orang tua menolong anak kan sudah jelas ya dari sejak lahir sampai sekarang ini. Nah, sekarang contoh anak menolong orang tua. Coba Wilbert, contohnya. Ayo, Mencuci piring sendiri. mencuci piring sendiri. Oke, ada lagi? Hmm, membantu adik belajar. Membantu adik belajar. Oke, ada lagi? Itu saja. Oke, itu saja. Oke, sekarang Mister balik lagi ke Visaka. Tadi Visaka bilang membantu Mami membereskan ya, menyapu dan sebagainya. Nah, apakah Visaka melakukan itu setiap hari atau cuman sesekali aja kalau saya pengen bantu, saya bantu Mami menyapu gitu. Coba apakah Visaka melakukan hal tersebut setiap hari? Coba. Boleh dinyalakan suaranya Visaka biar dengar. Banyak. Banyak ya. Berarti bisa jadi setiap hari Visaka melakukan hal itu ya. Oke. Nih, Mister kasih contoh lagi. Jika kita membantu orang tua, tadi kan kalian bilang menyapu, membersihkan rumah. Nah, tentunya kan di rumah kan biasanya ada mbak ya, ada mbak. Di rumah Visaka ada mbak nggak? Tidak. Oh, tidak ada. Berarti emang emang Visaka ya, Visaka di rumah emang oke, dia membantu membersihkan rumah. Kalau Wilbert kira-kira kalau di rumah apakah seperti Visaka? Ikut menyapu, membereskan dan membersihkan? Tidak ya, tidak. Jadi Wilbert itu berarti antara Visaka dan Wilbert berbeda dong, membantu orang tuanya, ya kan? Kalau tadi Visaka membantu orang tua dengan cara dia membersihkan rumah, menyapu. Benar kan? Kalau Wilbert tadi membantu orang tua dengan apa tadi? Dengan cara apa? Membantu adik belajar, ya kan? Mencuci piring sendiri, ya kan? Nah, jadi secara tidak langsung kan berbeda, ya kan? Nah, kira-kira kalau berbeda seperti itu, boleh nggak? Oh, saya menolong ibu dengan cara seperti ini. Wilbert menolong ibu dengan cara seperti ini. Coba menurut kalian gimana? Apakah seperti itu boleh dan apa alasannya? Coba, Visaka, boleh nggak kita tadi kan Visaka membantu orang tua dengan cara menyapu, ya kan? Terus Wilbert membantu orang tua dengan eh, menjaga adik, menemani adik belajar, terus mencuci piring sendiri. Nah itu kan berbeda ya. Nah, boleh nggak seperti itu berbeda? Coba, ayo. Boleh. Boleh. Boleh ya, oke bagus, boleh. Ya boleh. Alasannya? Alasannya kenapa boleh? Karena semua orang ada banyak karakteristik yang harus dimelakukan.
Karena apa tadi? Karena setiap orang apa? Setiap orang punya kewajiban untuk Karena setiap orang semua melakukan perbuatan. pekerjaan mereka. Oke. Karena setiap orang mempunyai kewajiban untuk melakukan mempunyai kewajiban untuk melakukan gitu ya, untuk melakukan ya. Bener ya, Pisaka ya? Coba. Oke, kalau Wilbert boleh nggak berbeda seperti itu? Tadi kan Pisaka bilang menolong orang tua itu dengan cara membersihkan rumah ya kan, menyapu, mengepel. Nah, sedangkan kamu menolong orang tua itu dengan cara kamu membantu adik, terus kamu mencuci piring sendiri. Nah, itu kan berbeda kan? Nah, itu boleh nggak seperti itu? Membantu orang tua itu berbeda? Boleh? Boleh. Alasannya? Kenapa boleh? Alasannya apa? Karena itu mengurangi pekerjaan orang tua. Iya. Oke, good. Oke, jadi itu semua pekerjaan orang tua dan kalian membantu pekerjaan orang tua. Oke. Ya, jadi kembali lagi ke video. Nah, di video tadi itu ada anak, ya kan? Dia anak seumuran kalian, anak sekolah SD. Nah, dan mempunyai orang tua atau ibu, hanya mempunyai seorang orang tua ibu. Setiap hari ibunya mengantar anaknya pergi ke sekolah. Betul kan? Ya, dari video itu kan. Nah, pada saat pulang sekolah, anak-anaknya dijemput sama bibinya atau mbaknya. Betul, betul. Coba kalau Wilbert, nah jadi di cerita tadi, di video tadi itu ada anak diantarkan ke sekolah dengan paginya diantar sama ibunya kan. Lalu pulangnya dijemput sama bibinya atau mbaknya. Nah, itu kan banyak sekali anak-anak sekarang itu mengalami hal seperti itu gitu kan. Jadi ada beberapa anak teman-teman kalian, nah berangkat sekolah sama orang tua, terus pulang sekolah dijemput sama mbak, terus sama supir dan sebagainya. Benar kan seperti itu? Nah, begitupun kalian juga pernah nggak mengalami hal seperti itu? Oke, jadi di situ di video itu si anak tersebut dia merasa marah, dia marah karena dia merasa pulang nggak diperhatikan sama ibunya. Awalnya si anak tersebut marah karena dia pulang selalu sama bibinya, ibunya kemana aja, so saya nggak diurusin. Ibu cuma ngurusin pada saat saya berangkat sekolah, gitu. Nah, itu sering terjadi pada sekarang, di kehidupan sekarang. Jadi orang tua itu sibuk bekerja tanpa memikirkan anaknya. Nah, tentunya anak tersebut dia merasa dia kok saya nggak nyaman ya dengan ibu saya, padahal ibu saya yang melahirkan saya malah lebih ke bibi saya bisa bermain banyak dengan bibi saya. Nah, itu kan sebenarnya pandangan yang salah ya, sesuatu yang salah. Seharusnya kalau kalian sebagai anak tersebut, seharusnya yang benar itu seperti apa? Hal yang benar itu harusnya seperti apa? Coba Wilbert. Memberitahu kepada ibu Memberitahu kepada ibu tentang masalahnya. Masalahnya. Oke, masalahnya apa tadi? Ayo coba, masalahnya apa tadi? Anaknya merasa tidak nyaman dengan ibunya. Kenapa dia tidak nyaman dengan ibunya? Karena selalu dijemput oleh bibinya. Karena dijemput oleh bibinya. Oke ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi si anaknya itu merasa awalnya dia tidak tahu. Ya kan awalnya dia tidak tahu. Coba dari anak tersebut, dia seperti itu kira-kira benar apa salah? Tadi kan anak itu dia merasa
ibu nggak perhatian sama saya, itu menurut kalian anak tersebut benar apa salah? Coba ada yang bisa jawab? Tadi kan Wilbert bilang anaknya merasa tidak nyaman karena tidak pernah dijemput sama ibunya. Nah, menurut kalian anak itu kalau bersifat seperti itu benar apa salah? Ayo, Visaka coba, benar apa salah? Benar. Yang dilakukan anak tersebut benar. Oke, alasannya apa? Kenapa Wilbert bilang? Kenapa? Aku hanya pilih. Kamu hanya cuman memilih benar dan salah ya, tapi tidak bisa memberikan alasannya ya. Oke, coba kalau Visaka, menurut Visaka anak tersebut benar apa salah? Maksudnya dia seperti itu, menurut kamu benar apa salah? Sama kayak Wilbur nggak bisa ada ini. Oke, nggak bisa berkomen, maksudnya nggak bisa ngasih alasan ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi benar apa salah menurutmu anak seperti itu? Coba tinggal jawab benar dan salah. Oh, tidak tahu. Oke, Mister ulangi lagi ya, Mister ulangi lagi. Tadi kan anak tersebut dia marah sama ibunya karena dia pulang sekolah nggak pernah dijemput kan dia marah sama ibu kan karena ibunya sibuk dengan kerja. Nah, Mister tanya, apakah sifat anak tersebut benar atau salah? Nah, tadi Wilbert bilangnya benar. Wilbert tadi bilangnya benar. Salah? Nah, oh sekarang salah. Bilangnya salah. Oke, salah. Berarti dua-duanya salah ya. Nah, terus Mister tanya, alasannya apa kenapa kalian bilang salah? Tidak tahu. Karena ibunya melupakan tentang anaknya dan anaknya tidak berasa terima kasih. Oke, berarti yang salah siapa Wilbert? Anaknya atau ibunya? Dua-duanya. Dua-duanya salah. Oke. Kalau menurut Visaka yang salah ayahnya, ibunya atau anaknya? Dua-duanya. Dua-duanya juga. Oke. Oke, Kayaknya anaknya sih. Anaknya. Oke. Oke, sekarang Mister mencoba meluruskan ya, Jadi tadi kan anak dia merasa marah karena dia pulangnya selalu dijemput sama ibunya kan, sama bibinya ya. Dia merasa saya nggak diperhatikan sama ibunya. Tetapi tadi di akhir-akhir dia main ke tempat bibinya, ya kan, bener kan? Dia main ke tempat bibinya, terus di situ dia ketemu sama anaknya bibi kan, terus dia bercanda di situ, terus dia mengetahui bahwa bibi itu kerjanya di rumah demi anaknya. Nah, akhirnya si anak tersebut sadar bahwa apa yang dilakukan ibunya itu semata-mata karena dia sayang sama dia. Kenapa dia sayang sama dia? Nah, ibunya mencari uang, ya kan, mencari uang untuk menafkahi anaknya. Coba kalau ibunya nggak cari uang, si anaknya mau makan pakai apa, sekolah bayar pakai apa. Nah, berarti coba dari sini kira-kira yang benar siapa? Nah, tadi ibunya si anaknya terus melihat bahwa ibu itu ya emang harus kerja, harus nyari duit untuk kebutuhan saya. Mau dia kerja di luar atau di rumah itu sama-sama kerja. Nah, akhirnya anak tersebut dia sadar bahwa ibunya itu kerja untuk dirinya. Nah, hingga akhirnya dia berinisiatif mengucapkan terima kasih kan? Mengucapkan terima kasih kepada ibunya dengan hal sederhana. Ya kan? Hal sederhananya tadi dia membongkar atau membuka celengannya untuk membeli makanan, ya kan? Nah, itu demi berterima kasih kepada ibunya. Akhirnya dia sadar. Oke, Mister luruskan. Nah, jadi jika kalian mengalami hal tersebut, jika kalian berangkat sekolah diantar sama mami, sama dedi, tapi pulangnya kalian dijemput sama mbak atau supir, terus kalian di rumah dedi sama mami pulangnya malam, nah kalian tidak boleh menyalahkan orang tua. Kenapa tidak boleh? Ya karena orang tua itu
seperti itu demi kita, ya, agar kita bisa tercukupi kebutuhan kalian, ya kan? Nah, jadi tugas kalian sekarang adalah bagaimana cara kalian, walaupun orang tua kalian sibuk, kalian tetap bisa merasa nyaman dengan mereka, ya. Nah, jadi benar tadi si anak tersebut salah. Dia merasa marah kepada ibunya, itu salah, ya, itu salah. Bagaimanapun seorang ibu itu eh, apa jasanya tidak bisa dibalas. Kita tidak bisa membalas jasa ibu. Inti dari cerita ini adalah bahwa kita sebagai anak harus walaupun orang tua kalian sibuk, bekerja, tidak ada waktu dengan kalian, kalian harus tetap merasa berterima kasih kepada mereka, ya. Berterima kasih sudah merawat, sudah membesarkan pada saat kalian masih kecil. Nah, sekarang mereka kerja itu semata-mata untuk mencukupi kebutuhan kalian, ya. Jadi untuk mencukupi kebutuhan kalian agar kalian bisa sekolah, ya, bisa dengan fasilitas kalian yang ada sekarang kan berkat orang tua. Nah, ya kan? Oke, tadi benar kalian membantu orang tua dengan cara apa tadi bisakah dengan cara membantu orang tua ya menyapu. Nah, itu adalah salah satu hal kecil, ya, hal kecil. Nih ada lagi nih contoh cara membalas berterima kasih kepada orang tua. Luangkan waktu bermain kalian untuk membantu orang tua. Nah, itu bagus sekali, ya. Atau kalian mendoakan orang tua, ya, berdoa, ya. Nah, itu bagus sekali. Oke, kesimpulannya apa coba? Kesimpulannya dari video itu? Coba Wilbert, kesimpulan dari video itu apa? Apa dari video? Apa? Apanya dari video? Iya, dari video dulu. Jadi Mister lagi suaranya. Oke, setelah Mister tadi jelaskan dari awal sampai sekarang, terus kalian sudah nonton video dan Mister juga sudah jelaskan maksud dari video, tentunya sekarang kalian tahu ya, cara berterima kasih kepada orang tua itu bagaimana? Coba Fisakat terlebih dahulu, cara berterima kasih kepada orang tua itu bagaimana yang tepat, yang benar? Walaupun orang tua kalian sibuk bekerja, Masih harus memantui mereka. masih harus apa? Membantui. Membantu. Coba kalau Wilbert, cara berterima kasih kamu setelah mendengarkan tadi penjelasan Mister, terus dari video itu, berarti cara berterima kasih kamu kepada orang tua bagaimana? Menolong orang tua, bersyukur atas apa yang kita miliki, tidak mengganggu orang tua, meringankan kerjaan orang tua. Oke. Berarti kalian sudah paham ya. Ya, benar. Nah, jadi tugasnya anak itu berbakti kepada orang tua ya. Jadi melakukan apa yang orang tua suruh. Nah, jadi kalau orang tua sibuk ya kita mencoba memahami ya, menghargai bahwa orang tua itu kerja ya emang untuk kita ya kan. Nah, kita sebagai anak hanya berbakti terus kita bisa mencari waktu luang untuk selalu bersama orang tua ya di hari libur atau setelah pulang kerja, nah, seperti itu. Oke, nanti kalian ada tugas di buku. Nah, jadi nanti kalian kerjakan ya soal-soal evaluasi. Nah, nanti kalian boleh kalian kumpul di Google Classroom ya. Nanti Mister kasih tulisan di situ tentang tugas kalian. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya lagi? Tidak, Mister. Tidak. Wilbert? Oke, semua tidak ya. Oke, kalau tidak karena waktunya juga sudah habis. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari video tadi bahwa anak tersebut itu salah ya. Anak tersebut itu salah. Kenapa salah? Ya karena bagaimanapun orang tua itu dia sibuk bekerja untuk kebutuhan kita, untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, ya, jadi orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kita sebagai anak
tinggal menikmati hasilnya ya. Jadi tinggal menikmati hasilnya. Jadi kalian sebagai anak hanya berterima kasih kepada orang tua, kepada mbak ya, karena mereka sudah merawat, membantu kalian. Nah, hingga akhirnya saat ini kalian sudah dewasa, sudah sekolah, sudah besar ya. Itu saja, diingat lagi bahwa berterima kasih itu bukan hanya kita mengucapkan terima kasih saja. Mami, terima kasih ya. Mbak, terima kasih ya. Bukan hanya mengucapkan terima kasih saja, tetapi dengan tindakan ya, seperti yang di video tadi si anak tersebut. Dia tindakannya rela memecahkan celengannya untuk membelikan makanan untuk ibunya. Ya, itu contoh sederhana. Jadi kalian boleh lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalian berterima kasih kepada orang tua bukan hanya dengan ucapan saja ya. Nah, itu adalah contoh-contoh yang sederhana. Oke, semoga kalian menjadi anak yang selalu tahu berterima kasih ya, menjadi anak yang berbakti ya, anak pintar, menjadi kebanggaan orang tua ya. Nah, menjadi anak baik itu diawali dari diri sendiri ya, bagaimana cara kalian berpikir ya. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita tutup pelajaran hari ini. Oke, ya, nanti tugasnya kalian kumpul di Google Classroom ya. Nanti Mister akan bikin apa di situ keterangan ya. Bersikap anjali, ya semuanya bermanjali. Boleh dinyalakan speakernya, Wilbert. Kita membaca nama sekarang secara bersama-sama ya. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawata Abhiwademi Swakata Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Sabe Sata Bhawanto Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat siang, Namo Buddhaya. Oke, sampai ketemu ya minggu depan ya. Bye semua.